Pedangdut Hamdan ATT sedang berupaya kembali menjalani fisioterapi untuk memulihkan kondisinya setelah mengidap penyakit stroke sejak 2017. Ditemani oleh sang istri tercinta, Hamdan ATT pun kembali melakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Pelantun lagu termiskin di dunia itu terlihat sudah bisa duduk setelah kondisinya sempat memburuk pada tahun 2021. Diketahui, selain melakukan pemeriksaan dokter, Hamdan ATT juga rutin melakukan sejumlah pengobatan, seperti terapi yang dilakukan Kamis kemarin. Lantas, seperti apa pengobatan yang dilakukan oleh Hamdan ATT dan seperti apa pula kondisinya saat ini? Oke. Berkatin. Sehat abang, ya Allah, alhamdulillah bang, alhamdulillah. Assalamualaikum, gitu Bang Dadang. Assalamualaikum kamera. Assalamualaikum Mbak Dadang. Assalamualaikum. Ya, selama ini kegiatannya ya gini, kita berobat, rumah sakit, ya terapi ke Bunda Ratu Gimana. Kalau tiap bulannya kan di PON, cuman dia kalau terapinya, kalau pengobatan kan di PON, tapi kalau untuk terapinya di Bunda Ratu. Abah ini kan stroke-nya udah lama, dari 2017, tapi 2017 sampai ke 20 tuh masih bisa jalan. Terus kedua ini drop-nya itu yang sampai, kalau yang awal nggak pecah pembuluh darah. Yang 2021 itu awal operasi itu. Nah itu dari situ broke. Saat kita ketemu dengan Ayah Hamdan adalah posisinya itu tidak bisa sama sekali duduk seperti ini. Iya. Dia hanya bisa tertidur, kaku, mata kosong. Bunda ya saat itu ya, saat saya Nggak pertama kali siapapun nggak mengenal, karena itu adalah pasti masalah di memorinya ya, dia tidak bisa ingat siapapun. Iya. Kaku semua, mata kosong, tatapan kosong, badan kaku, tidak bisa digerakkan. Dan untuk menggerakkan beliau saat itu sampai kita angkat posisi Bunda ya. Iya. Dia turun dari bantalnya, dia untuk geser sendiri naik ke bantal tuh nggak bisa, kita yang seret, tarik, bantu dia untuk menaruh kepala di bantalnya. Memang benar-benar kaku, tidak ada responsif sama sekali. Hari ini kalau kita bilang cukup signifikan ya, perubahannya cukup jauh, alhamdulillah. Pertama dia udah bisa ngerespon kita, mengenal yang, dan satu udah makan ya. Nah, ini udah bisa gerak tuh, dia udah bisa merespon diri sendiri, udah bisa gerak, maksudnya makan aja udah bisa buka mulut ya, karena kalau stroke itu dia bisa melumpuhkan berbagai sel di persarafan. Sedotan ya, boleh monggo dong, saya bisa sedotan ya. Oke, bisa dilihat, bismillahirrahmanirrahim. Nah inilah. Oke. Nah, dengan cara inilah yang kita lakukan terapi untuk Ayah Hamdan. Langkah pertama adalah dengan melakukan terapi di rumahnya. Itu terapi yang kami lakukan adalah terapi peptide. Jadi peptide itu terapi yang diberikan melalui mulut. Jadi terapi bisa katakan adalah terapi stem cell yang diberikan melalui oral dari mulut. Nah, begitu diberikan tuh responnya cukup cepat Bunda ya. Berapa? Begitu minum 1 minggu. Ya, ada kemarin Bunda sempat telepon saya, hari ini dia minum, besok Bunda lewat gitu ya. Iya. Langsung ada respon gitu. Ada respon. Hari ini kita akan memberikan terapi TENS ya. Terapi TENS ini adalah terapi yang dilakukan dari luar, di mana sifatnya adalah untuk memperlancar sirkulasi peredaran darah. Karena stroke ataupun lumpuh itu terjadi akibat pengentalan darah. Dengan telaten dan penuh kesabaran, istri dan keluarga Hamdan ATT pun setia menemani serangkaian proses terapi yang dilakukan.
Dari kondisinya yang sangat memprihatinkan, kini sang maestro pun sudah menunjukkan respon yang cukup baik dengan menggerakkan sedikit demi sedikit bagian tubuhnya. Menyadari jika kondisi sang suami kian membaik, lantas apa harapan istri Hamdan ATT ke depannya untuk suami tercintanya itu? Tadi kayak model saya tadi. Pakai pet budak. Nggak apa-apa, itu aja dulu pakai. Kamera kan nggak bisa lama. Biar kamera selesai dulu baru rapi sendiri. Itu kakinya tolong jari-jari tangannya. Oke. Tangannya di sana luruskan. Ya, oke. Dirimu taruh tangannya, taruh dulu. Ini buat kamera dulu. Nggak pakai lama. Oke, setelah itu kakinya dilurusin, tarik pelan-pelan ya, pelan-pelan aja. Dah, Bismillah, pelan-pelan. Keluar kita lihat. Harapan saya itu hanya untuk dirinya aja, seperti ibadah lagi, bisa dia jalan lagi, harapan itu aja. Gak keinginan yang macam-macam, yang penting dia bisa aktivitas untuk kebutuhan dirinya lah, untuk ibadah lagi. Dulu kan alhamdulillah Abah ini orangnya puasa, selalu puasa Daud. Sholatnya bagus, tengah malam bangun, gak pernah ninggal tiba-tiba brok ini bunda. Gimana kita sedih gitu kadang-kadang ngeliat, kasihan. Alhamdulillah anak-anak kita saling membantu. Soal ini kan ya namanya dia juga ada kesibukan kerja gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan kondisi kayak begini ya bantuan dari anak-anak itu alhamdulillah mensupport ayah istilahnya bantu gotong royong gitu. Kadang-kadang ngasih makan, kadang-kadang ya kalau ada libur dia ya bantuin. Pokoknya alhamdulillah lah anak-anak saya pada ngertiin semua kondisi. Yang tadinya kan kebutuhan banyak sekali, tiba-tiba brek gini kan justru membutuhkan dana. Ini alhamdulillah baik anak-anak itu banyak yang bantu. Jadi Kemungkinan besar untuk sembuh itu ada. Nah, kenapa kita bisa bilang demikian? Karena dari kondisi si Abah ini, ayah Hamdan ATT ini dari kondisi semula itu adalah memang udah drop banget ya, udah kaku. Dan tidak bukan hanya di persendiannya aja, tadi teman-teman juga kan dengar sendiri bahwa untuk menggerakkan mulutnya juga udah sulit, berarti untuk konsumsi asupan makanan itu juga udah sangat sulit. Tetapi dengan dilakukannya terapi yang saya berikan, dan di situ yang saya berikan adalah peptide ya. Jadi karena menurut saya terapi peptide itu udah tepat. Nah, karena kita tahu kan fungsinya peptide untuk tubuh itu apa. 2 bulan perubahannya cukup signifikan dan cukup jauh, dan di sini bismillah insyaallah untuk mendapatkan perubahan yang sangat signifikan untuk kembali sembuh, hidup normal kembali, itu berarti ada peluang yang cukup besar. Jadi kalau saya melihat perubahannya makin ke sini makin cukup baik, signifikannya pun saya melihat persentasenya juga cukup tinggi, insyaallah berarti kemungkinan untuk sembuh seperti normal itu ada. Karena saya sangat yakin dengan terapi peptide yang bisa memperbaiki sel di persarafan, berarti untuk jadi kita bisa ibaratnya kita optimis itu ada bahwa kesembuhan seperti semula itu akan terjadi pada penderita stroke seperti ayah Hamdan ATT.